Halo Sobat Easy Stock, ini kita bahas artikel dari Warkop Saham Top Gainer periode minggu lalu ya. Ya memang di sini ada berapa itu? Ada 10, 5 yang top gainer, 5 yang top loser. Penurunannya kalau top loser dari 30% ke bawah, antara 15 sampai 30% antara itu ya. Kalau kenaikan antara 20 sampai 40. Yang kita bahas ini adalah ini naik betul-betul naik karena fundamental kinerja perusahaannya, terutama kinerja keuangannya yang tercermin dari laporan keuangan baik yang terakhir semester 1 atau Q1 atau 2014 tahunan. Begitu juga turunnya. Ini turun memang karena nilai wajar yang memang di bawah atau karena digoreng oleh para bandar. Itu penurunannya. Kalau kenaikan sama aja, dinaikkan bandar atau memang nilai wajarnya berdasarkan kinerja keuangannya tuh naik. Oke, kita bahas dengan metodenya Benjamin Graham dari buku Security Analysis dan Intelligent Investor, 2 buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa. Sekarang Sobat Easy Stock bisa menggunakan analisa Easy Stock yang menggunakan formulasi Benjamin Graham untuk membandingkan harga pasar saham itu dengan harga atau dengan nilai wajar tertinggi dan terendah. Kalau sobat belum bisa download di Google Play Store, silahkan request link, nanti kita share linknya. Akan ketemu tampilan seperti ini, Anda klik Indonesia. Nah, kita lihat dulu yang di ini ya, yang top gainer BKDP. Oke, BKDP Bukit Darmo. Nah, kalau lihat di sini, ini saham nggak bisa dianalisa. Artinya saham ini secara kinerja keuangan hancur. Kita lihat ya. Ini BKDP laporan keuangan Q1 ya. Artinya belum yang paling up to date, tapi sudah lumayan lah karena Q2-nya mungkin belum keluar dia. Kita lihat growth-nya 2,5. Terus kita lihat net free cash flow-nya itu defisit. Free cash flow, kalau free cash flow defisit, neracanya harus kuat. Tetapi neracanya ini net current assetnya 85, utang jangka pendeknya 300 miliar, kan udah menjomplang di situ. Ini nggak bisa dianalisa. Oke, habis BPKP kalau nggak salah Bumi ya, Bumi Resources. Ini juga nggak bisa dianalisa. Ininya hancur nih nilai kinerja keuangannya. Kita lihat di sini meskipun dia ada net profit after tax yaitu 5,1 triliun, tetapi kenapa dia defisit free cash flow? Ini kan sebetulnya nggak masuk akal. Nah, kalau dilihat dari tampilan di sini jelas nggak make sense ya, kenapa dia bisa defisit. Tapi karena kami tidak menampilkan seluruh laporan keuangan, sedangkan di laporan keuangan itu banyak window dressing. Nah, jadi ya pertanyaan balik lagi, kenapa grup Salim mau beli ini? Sebetulnya bukan masalah valuasinya. Kalau valuasi begini dia kasih nggak mau beli. Karena di sini kita lihat ya, selain kenapa free cash flow negatif, karena di laporan keuangan di profit and loss itu ada biaya dan pendapatan yang dimasukkan ke dalam laporan keuangan, padahal pendapatan dan biaya-biaya tersebut itu biasanya masuk ke
kategori non operasional, dan biasanya pendapatan non biaya tersebut berada atau tidak berasal dari yang di-generate atau dihasilkan oleh emiten bumi tersebut, tapi berasal dari perusahaan afiliasi. Jadi bukan fiktif, nilai-nilai biaya dan pendapatan itu real, tapi itu tidak bisa dimasukkan dan kita harus keluarkan karena yang kita mau analisa adalah emiten buminya. Jadi adalah pendapatan atau biaya yang dihasilkan dari katakan tambang yang dimiliki bumi, yaitu Kaltim Primakol dan Arutmin. Nah di situ, di sini makanya kita kalau kita keluarkan semua ini bisa jadi negatif nih. Nah tetapi di samping itu kita lihat net current assetnya 13,7 triliun, disuruh nutup 42 triliun udah pasti defisit working capital. Nah ditambah free cash flow, makanya nggak bisa dianalisa. Oke, kita maju lagi ke saham Dewa. Ini juga terlalu mahal ini. Ini tertingginya cuma 20 lah katakan. Ini closing price-nya 70. Ini udah Q2. Laporan revenue growth-nya sudah lumayan lah 3,6. Nah ini kita lihat net current asset-nya aja, dia nggak bisa nutup nih. Utang jangka pendeknya kan defisit working capital. Meskipun dia punya, nah ini balik lagi nih, ini lihat ini kebalikannya bumi ya. Dia net loss ya, minus 236 miliar, minus ya. Tapi kenapa free cash flow 400? Nah itu balik lagi, ada pendapatan dan biaya yang harus kita keluarkan. Karena dia berasal bukan dari core business-nya Dewa. Nah gitu kan. Makanya di sini ini juga harga ini udah kemahalan, cuma 16 perak. Oke, kita lihat lagi habis bumi, kita lihat IPPE. Nah, kalau ini juga cuma 16 perak. Dia 187. Laporan keuangan Q1 ini small cap ya. Ini kapitalisasi kecil sekali, ini volume cuma bukan volume, market capnya nggak sampai 1 triliun. Nah kalau lihat dari ini ya, current aset aja cuma 20 miliar. Utangnya, nah kalau di sini kita lihat nih, current aset 20 miliar, utangnya cuma sekitar 7 miliar lebih ya, 7 miliar lah. Artinya di sini ini kan bagus ya, neraca dia kuat ya. Terus yang kedua dari si PNL-nya, dia free cash flow-nya defisit, tapi kenapa terlalu rendah? Ya karena harganya sudah terlalu tinggi gitu loh. Pertanyaannya gitu aja, jawabannya itu aja. Nah kalau kita lihat di sini, ini return on equity terlalu kecil sekali. Profit marginnya juga di bawah benchmark ya. Tapi yang jelas di sini, karena dia memang harganya terlalu mahal, ya kita ngapain sentuh ini gitu. Mestinya sih kalau kita lihat ini ya, IPPE ya. IPPE kita lihat ya di sini. Kita lihat IPPE. Oke, IPPE 153. Terendah 150, tapi dia pernah di atas 660. Nggak sampai, dia saham gorengan banget ini IPPE. Oke, kita lihat lagi saham apa. Wow, sorry ini kok udah pindah nih top gainer ya. Oke, Pekar, sekarang Pekar, kita cari Pekar. Nah ini juga harganya kemahalan, cuma 41 perak. Ini udah 189 harganya. Coba Pekar kita lihat di sini. Pekar 118. Ini aja masih ketinggian. Pekar coba. Ini kita lihat di sini. Free cash flow-nya defisit. Dia neraca kuat, tapi kita lihat
produktivitasnya 1% juga nggak nyampe kan. Berarti apa, dia ngandalin uang kas saja. Artinya uang yang ada di kas itu tidak bisa diputar sesuai dengan harapan. Masa Anda mau uangnya di kas itu 62 miliar cuma menghasilkan 0,8% per tahun setelah pajak? Ya nggak mau lah, mending taruh di bank kan. Oke. Setelah PKR kita lihat, nah di sini semua saham yang di top gainer itu sahamnya either itu saham yang tidak bisa dianalisa karena keuangannya kacau balau, hutangnya luar biasa besar, lebih besar lebih besar pasak daripada tiang, atau memang harga sudah kemahalan, terlalu mahal. Dan itu untuk saham IPPE dan PKR itu dari awal juga harganya sudah terlalu mahal. Oke. Nah sekarang kita lihat saham berikutnya yang top loser ya, FPNI. Kita lihat dulu, turut aja kita FPNI. Oke. Wah, ini untung nih. Berarti kalau ini kan jelas harganya 206 ya. Kita lihat dulu nih PKR nih, FPNI. FPNI oke. 206. Pernah di 660. Berarti bagus ya nih dibeli nih ya. Malah pernah 660, taruh di level rata-rata di level berapa nih? FPNI taruhlah di level weekly-nya dia. Di level 400-an, 300-an gitu, 300 400 lah di sini kan. Di level ini ya. Berarti ini bagus untuk dibeli dong. Kita lihat ya ke dalamnya ya. Nah ini laporan keuangan udah paling bagus, paling update Q2 semester 1, growth-nya 2,5%. Kenapa kita kasih? Karena dia apa, jenis perusahaannya apa, industri apa. Basic chemical, wajar kalau basic chemical nggak kita kasih growth tinggi-tinggi, bukan growth stock itu industrinya. Oke, kita lihat nih bagus semua ya di sini. Malahan current asetnya kuat ya di sini. Terus free cash flow-nya juga positif, berarti ini masih punya upside yang lumayan ini. Tapi kita lihat financial ratio-nya, return on equity-nya itu 1,2% half year. Kalau full year kan cuma 2,5%. Benchmark tuh 10% loh. Debt equity bagus, profit margin 1% nggak sampai. Sekarang gini, kalau Anda punya duit 1,6 triliun, ini kan 1,6 triliun net current asset ya. Anda mau cuma dapat return 0,5% selama 1 tahun setelah pajak, mendingan Anda masukin deposito kan. Makanya di sini saham ini tidak menarik untuk dibeli. Nah gitu kan. Oke, kita lihat lagi apa, WAPO. Kita lihat kenapa WAPO turun. WAPO kita lihat di sini. WAPO terlalu mahal. Kenapa? Dia terlalu mahal, memang terlalu mahal. Nah, ini agak nggak up to date ya, masih Q4. Tapi oke lah, kita bisa membandingkan kinerja full year-nya ya, tahun lalu ya. Ini tertingginya cuma 60 perak paling. Dan ini small cap ya, small cap. Kita kalau lihat di sini ya, dia sebetulnya net income-nya net loss nih dia. Profit marginnya nggak di net loss sebetulnya. Gross marginnya 1,35. Buat apa Anda invest di emiten yang tidak mampu menghasilkan keuntungan? Iya kan? Working capital bagus, emang di sini neracanya kuat. Sekarang gini, utangnya sendiri dia cuma sekitar 26 miliar ya, tapi dia punya dikasih ada 52,7. Kan ya bagus kan, kuat ya. Tetapi excess cash-nya itu setelah hutang itu tidak menghasilkan uang apa-apa di sini. Gitu. Oke, WAPO. Setelah WAPO apa lagi? Bapak.
nggak bisa dianalisa. Kenapa? Kita lihat pasti nih Q2 udah ya, free cash flow nya defisit. Nih net current asset cuma 900 juta, disuruh nutup utang 6,6 miliar. Terus itu utang jangka pendek, pasti kan defisit working capitalnya sekitar berapa tuh, sekitar 5,5 miliar kan. Nah ditambah lagi utang jangka panjangnya 250 juta. Oke lah, nggak apa-apa lah, itu kecil lah. Tapi kalau dari sini aja udah defisitnya 5,5 miliar, makanya dia negatif. Di sini neracanya negatif, free cash flow negatif, udah nggak perlu disentuh nih. Nah terus habis itu apa lagi? Esta dulu lah. Esta juga nih nggak bisa dianalisa nih Esta nih, pantesan aja turun. Kita lihat nih, dia net income-nya defisit ya, jadi net loss 2,7 miliar. Free cash flow-nya karena ada beban-beban non operasional yang lain, dia defisitnya 5,1 miliar, ya kan. Net current asset-nya bisa nutup utang jangka pendek dan utang jangka panjangnya kuat, tetapi tidak cukup kuat karena free cash flow-nya negatifnya besar, tidak sebanding sama surplus yang ada di neraca gitu. Jadi ini nggak bisa dianalisa nih. Oke, sekarang terakhir SLIS. Nah, SLIS ini bagus tapi kemahalan. Coba kita lihat ya. SLIS itu apa sih ininya? Company profile kan semua cyclical ya. Oke, elektronik ya. Oke, kita kalau pakai 2,6 wajar ya. Kita pakai 2,6, ini juga small cap ya. Dia punya neraca kuat, bisa nutup semua hutang. Dia punya free cash flow juga positif. Kita lihat ini kan udah Q2 ya. Kalau full year, half year itu 7%, full year itu 14% ya. Berarti di atas benchmark. Terus profit marginnya dia emang rendah ya, 6,7. Tapi working capitalnya bagus, debt equity-nya bagus. Ini hanya kemahalan. Jadi kalau mau ya diturunkan gitu. Sekarang kalau ininya Anda mau naikkan ini 2,6, bisa pakai forecast simulator Anda naikkan jadi 4% atau bahkan 5%. Berapa? Naik kan? Ada upside-nya. Tapi ya kalau Anda mau beli ini SLIS saat ini kalau kami sarankan nunggu turun aja terus. Kalau lihat ininya apa, grafik harga SLIS, kalau bisa di 136-an Anda kami sarankan kalau dia turun ke di bawah 150 Anda beli. Jadi masih lama, tunggu aja turun terus. Oke, jadi di sini udah kita jelaskan semuanya ya. Jadi sebagian besar kalau FPN itu bagus tapi dia nggak produktif atau sangat kecil sekali, sangat tidak produktif. Jadi di antara ini yang bagus cuma SLIS. Tapi SLIS tunggu aja sampai 150 atau di bawah 200 lah. Kalau emang nggak sabar nunggunya ya di bawah 200. Di bawah 200 Anda silakan masuk, atau 250 di bawahnya Anda masuklah gitu. Pokoknya jangan lebih dari 250 kalau Anda ingin mendapatkan potensial upside di masa datang lebih tinggi. Tapi pasangnya juga nggak bisa daily trader gitu, daily trading. Ini antara weekly sama monthly trading. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan.